Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Para syatid, para tuan-tuan guru Masjid Jami Mahkota Simpulkan, semoga guru-guru kita semua dalam keadaan sehat walafiat fil barakah. Para pengurus, staf dan jajarannya, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, istiqomah di dalam mengurus Baitullah, rumah Allah, yang insyaallah yakinkan bahwa pengurus masjid akan menjadi orang-orang yang diprioritaskan oleh Allah, terangkat derajat mulia dunia akhirat. Karena memang nggak digaji, Pak. Lillah. Kalaupun ada itu sebagai hadiah, mungkin juga dari jamaah atau dari hamba-hamba Allah. Tapi yang jelas masjid ini bagaimanapun juga kembali kepada jamaah. Apakah jamaah bersinergi dan mau sama-sama memajukan masjid ini li'ilai kalimatillah, untuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yakinkan bahwa sekalian, sesungguhnya hakikatnya kita nggak ada harganya. Bukan karena jasa kita masjid ini ramai, masjid ini mungkin penuh dengan jamaah. Itu bukan jasa kita, hakikatnya semuanya karena rahmat dan karunia ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa karena kita. Seperti yang hadir hari ini kan mayoritas memang yang datang ke masjid ini adalah orang-orang yang domisili di komplek Mahkota Simpulkan, betul ya? Kalau seandainya bisa hadir semua, andai hadir semua di sini, ini masjid kira-kira cukup menampung nggak? Cukup, tapi maksud saya sampai keluar begitu. Kenapa yang hadir hanya seperti ini? Ya walaupun ini ya estimasinya kurang lebih ada 300 ada ya. Sama yang nggak kelihatan ya. Lebih. Artinya apa? Bapak-bapak dan saudara-saudara pahami, ini yang harus kita syukuri. Tugas kita, tugas pengurus, tugas para asatidz dan semua kita, wa ma 'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Pengurus atau para asatidz, pendakwah atau kita semuanya menyampaikan
Ayo bapak-bapak dan saudara-saudara, ini khususnya buat laki kalau di masjid, kalau perempuan atau ibu, bukan di rumah. Ayo kita ramaikan masjid kita. Innama ya'mur masajid Allah man amana billah. Karena orang-orang yang memakmurkan mau mendatangi masjid dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sungguhnya hakikatnya orang-orang beriman, orang pilihan. Dan subuh ini barometer dari tingkatan sholat berjamaah, the top ranking Pak, yang paling tinggi adalah subuh. Bahkan fashhadu bi anna lahul iman. Hakikatnya orang-orang beriman itu ya di sini nih, sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh ini fihil barakah, begitu banyak keberkahan. Jadi orang-orang yang hadir ini, bapak-bapak nih, alhamdulillah, bapak-bapak orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saudara-saudara kita yang belum, kita doakan. Kita doakan Pak. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kami yang belum tergerak, yang belum datang ke masjid, berikan hidayah, taufik dan hidayah untuk bisa datang ke masjid. Khawatirnya Pak, pas datang jadi imam di depan posisinya. Jadi posisi di depan siapa? Imam kan? Bisa nggak nanti nggak pernah ke masjid, tiba-tiba dibawa digotong ke masjid, posisinya di depan, tapi sudah jadi main. Jangan sampai begitu Pak, rugi kita. Kayaknya ini bapak-bapak dan orang-orang pilihan Allah, karena di sholat subuh apalagi setelah atau ba'da subuh ini ada kajian thalabul ilmi. Ini kalau kita bicara amaliyah, bicara amal soleh, bicara pahala, bicara nilai ibadah, ini begitu luar biasa, akumulasinya luar biasa. Makanya rugi. Kenapa saya katakan rugi? Karena kesempatan bisa jadi ini adalah subuh terakhir buat kita. Maka terus begitu. Jangan-jangan ini subuh terakhir buat saya ini. Kesempatan untuk subuh. Bapak datang saja itu, bangun saja ke masjid penuh perjuangan dan pengorbanan. Dengan hawa yang masih ngantuk, masih capek, lelah, apalagi mungkin kurang tidur. Kayak saya, hari ini sebenarnya jadwal Abdul Rahman. Saya ditelepon sama beliau. Saya bilang ada jadwal, beliau bilang ada jadwal enggak? Ada jadwal saya subuh di Tanah 100, Tanah Cepek. Cuman hari ini tempat itu lagi maulid paginya, jadi libur. Ya, saya bilang insya Allah kalau memang ngatur, masih capek beliau bilang umroh, mau umroh setiap bulannya. Kita doakan beliau sehat walafiat. Ini perlu perjuangan. Kenapa? Saya khawatir karena ini amanah yang namanya kita tidak tahu bangun tidur itu. Tapi alhamdulillah kita harus menjaga untuk subuhnya. Gitu. Tapi kan yang namanya kondisi kita nggak tahu. Saya mohon pada Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa bangun. Karena saya ya sekali itu pernah kesiangan Pak. Jadi subuhnya itu tepat sudah sudah mau bubar tapi nggak jadi. Artinya saya sholat pada saat itu kondisinya di rumah. Sekarang bisa berjamaah. Bapak-bapak usahakan Pak, itu jangan sampai yang namanya qobliyah subuh itu ditinggalkan, atau disebutnya sholat fajar. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dunia dan seisi-isinya bapak-bapak dapatkan nilainya secara nilai. Jadi usahakan jangan sampai meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling kaya, orang yang paling kaya adalah bapak-bapak yang tadi sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Satu guru jangan saling mengganggu. Kadang-kadang begitu Pak. Saya keras-keras dikit, udah mulai nih. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara yang paling kaya ini bapak-bapak. Kalau saya bicara di mohon maaf ya,
walaupun sudah tidak ada jarak, tidak ada perbedaan, Allah tidak melihat itu. Tapi ini sebagai kalau orang Betawi itu apa, banyol ya, guyon. Orang Betawi mungkin jarang di sini nih, karena ini orang komplek. Jadi orang Betawinya biasanya di sebelahnya gitu. Ada juga banyak orang Betawi di sini. Baik. Orang Betawi itu mukanya kelihatan, Pak. Ya, mukanya kelihatan, dari wajahnya itu kelihatan, bisa teridentifikasi. Mukanya standar, Pak. Ya saya juga orang Betawi. Ya, tapi kalau dia bisa mantun sebenarnya dibilang cakep, Pak. Jadi orang Betawi mukanya standar, tapi kalau dia bisa mantun pasti dibilang cakep. Coba aja, Pak. Misalnya jalan-jalan ke Mahkota Simpruk. Nah itu maksudnya. Udah segitu aja, Pak. Yang penting dibilang cakep gitu. Yang kedua, saya melihatnya orang Betawi itu karena saya lama dari kecil di sini. Saya kurang lebih 30 tahun, Pak. Percaya nggak, Pak, kalau saya bilang 30 tahun? 30 tahun, 20 tahun yang lalu. Sekarang 30 tahun berarti ya segitulah. Kayaknya kita kalau bicara umur malu, Pak. Umur kita tua tapi amal masih dikit gitu. Kalau bapak-bapak yang udah usia-usia, ya walaupun ini contoh dari Rasulullah itu usia Rasulullah yang sudah 63. Tapi juga boleh siapa aja karena ajal kita ada yang tahu. Jadi kalau bapak-bapak yang udah usia kisaran 60-an, kan umat Rasulullah itu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70, Pak. Jadi bapak-bapak perbanyak kalimat zikir subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang akhir-akhir kehidupan beliau, sehingga putri beliau istri beliau itu Siti Aisyah itu menyampaikan kenapa Rasulullah sering mengucapkan kalimat ini yang nggak biasa itu. Jadi bapak-bapak yang sudah uzur, saya nggak katakan tua ya, Pak. Uzur itu kan punya karakteristik orang uzur itu. Di antara cirinya pikirannya sering ngelantur, ubahnya udah banyak bertabur, kulitnya udah pada kendur, giginya satu persatu udah pada mundur, penglihatannya udah kabur. Ya, makannya udah makan bubur. Itu sudah dekat dengan yang itu kan rumus matematik. Tapi matematiknya Allah nggak begitu. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min saqamin 'asha hina min ad-dahr. Ini yang sering saya sampaikan ketika seseorang itu jangan melihat dengan casing. Jangan terjebak dan meyakini casing itu ada suatu hal yang mutlak kebenarannya. Karena casing atau zahir yang nampak itu bisa tipuan, bisa menipu, Pak. Maka Bapak jangan heran kalau lihat orang itu modelnya macam-macam. Ya kita khusus-khususan aja. Tapi faktanya, Pak, itu banyak yang di depan kita baik, tapi sungguhnya itu modus. Sungguhnya ada udang di balik bakwan. Dan manusia itulah tipe manusia. An kana mahasinu mahasawi pakai fatakunu masawi. Jadi manusia itu berbuat baiknya saja masih bisa disalahkan, potensi bisa disalahkan, apalagi berbuat salah. Jadi bapak-bapak jangan heran itu nanti kalau menemukan tipe-tipe manusia atau kita dalam hidup ini pasti akan menemukan itu. Karena ridhon nasi ghayatun la tudrak, tidak bisa kita membuat orang itu semua ridho kepada kita, senang. Siapa kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khulqan. Itu yang sempurna ciptaannya, yang sempurna akhlaknya. Itu tingkatan yang paling tinggi ujiannya. Asyaddul bala' al-anbiya. Jadi nanti kita bahas sedikit, nanti kita bahas. Nah, itu terjadi seperti ini, Pak. Jadi ketika bapak-bapak melihat saya misalnya, contohnya nggak sejauh dia saya dengan pakai sorban, pakai jas, pakai gamis, atau mungkin bapak-bapak melihat
orang lain yang luar biasa secara zahir kita lihat dia punya titel atau punya status sosial yang mulia. Apakah itu jaminan? Belum. Jadi ini menjadi kisah pelajaran. Ada seseorang yang ketika istrinya meninggal, itu setelah proses pemakaman, setiap hari dia mengunjungi kuburan istrinya. Apa yang dilakukan? Disiram. Ya, dirapikan, disiram sebagai bentuk mahabbah, cinta. Terkadang ada yang seperti itu, Pak. Ada ya, tapi jarang langka. Artinya seorang suami yang istrinya meninggal terus setiap hari dikunjungi, disirami. Ada nggak kira-kira di sini, Pak? Kayaknya langka, Pak. Kalau orang laki itu biasanya mindsetnya, Bapak jangan bilang, Pak, nanti ini orang perempuan harus tahu sih. Kenapa orang laki itu kalau ditinggal istri itu segera untuk menikah? Kenapa, Pak? Karena salah satunya adalah ada yang seorang ulama yang pagi hari meninggal, istrinya siangnya menikah. Di kita bertentangan konvensi dengan kelaziman adat. Akan jadi fitnah, itu akan jadi omongan itu. Pagi meninggal, siangnya menikah. Karena orang laki, Pak, sejatinya dia kuat secara fisik, tapi dia hanya bisa punya satu jabatan, Pak. Suami itu tinggal istri. Kenapa dia segera menikah? Karena dia bisa untuk mencari nafkah. Tapi satu yang kurang dari orang kita nih, tabiat kita memang sudah desainnya demikian. Orang laki tidak bisa ngurus rumah, apalagi ngurus anak. Artinya anak kecil. Itulah Allah Maha luar biasa. Allah sudah berikan itu sifat rahim itu kan sayang kepada anak itu seorang ibu. Beda, jangankan ditinggal selamanya, Pak. Ditinggal seminggu, istri kita sakit. Seminggu itu rumah udah kayak kapal pecah. Kira-kira betul gak itu? Kalau yang nggak punya pembantu, kalau di sini kan punya pembantunya 5. Itu pembantu apa? Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau orang perempuan, nih luar biasanya Allah berikan. Orang perempuan itu, Pak, walaupun secara fisik mungkin kita lihat manusia yang lemah, tapi ternyata ditinggal suami itu semuanya beres, Pak. Karena dia punya 2 jabatan. Dia bisa mencari nafkah walaupun mungkin dengan cara sederhana. Karena ya mungkin dengan jualan nasi uduk, jualan kalau orang Betawi itu gado-gado. Ya pokoknya dijual apa saja yang bisa membesarkan putra-putrinya. Kalau dia wanita karir jelas. Ini kan yang memang secara waktu suaminya masih ada dia itu bisa tidak punya pekerjaan. Tapi ketika suaminya sudah nggak ada, mau nggak mau dia harus kuat, strong untuk menjadi wanita yang kuat. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Dia bisa mencari nafkah dan dia bisa ngurusi anak-anaknya, Pak. Bisa ngurusin rumah. Dan itu saya rasakan. S3 SD saya ditinggal orang tua, adik saya 3. Kemudian adik saya itu masih 3 bulan. Nah ini yang sekarang di sini di mahkota di peninggalan Atam Jaya, Haji Rusli yang punya material itu adik saya, adik ipar. Istrinya adik saya. Alhamdulillah ekonominya dianugerahi luar biasa, Allah beri keberkahan. Dan beliau sekarang ketua DKM di masjid. Selain ketua DKM, memang kuncinya, Pak, keberhasilan itu di sedekah. Orang yang rajin sedekah itu Masya Allah berkah hidupnya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak semua ahli sedekah semuanya. Apa yang terjadi? Orang melihatnya, Pak, secara zahir itu dia orang yang soleh, orang yang baik, orang yang baik. Karena orang yang kita sampai sejak, karena apa? Karena setiap hari didatengin itu kuburan istrinya, disirami sampai berbulan-bulan. Padahal orang nggak tahu, Pak.
Kalau ternyata dia itu waktu meninggal, sebelum meninggal, istrinya pernah pesan, Bang, Pak Haji, bila mana nanti saya sudah tidak ada, maka Pak Haji saya izinkan untuk menikah lagi. Walaupun awalnya kelihatan bercanda, tapi mungkin ini karena istri soleha paham. Itu tadi, orang laki itu nggak kuat untuk lama karena dia tidak kurang mampu untuk ngurusin rumah tangga. Kalau perempuan bisa nyari uang dan nafkah, bisa ngurusin rumah. Kalau orang laki cuma satu. Nah, kata suaminya begitu, karena dia paham agama. Kata suaminya, wahai istriku, wahai Umi, tidak sedikit orang yang hari ini, pagi ini dia itu sehat, tapi sorenya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-maut ya'ti baghtah. Dan itu banyak Pak sekarang. Fenomena itu begitu banyak. Orang yang matinya mendadak. Makanya saya bilang tadi, bisa jadi ini subuh, bisa jadi subuh terakhir. Kata bapak-bapak, masih lama. Kata kita, kalau sudah tercatat bisa jadi. Makanya memanfaatkan kesempatan. Bisa jadi ini hari terakhir buat kita. Jangan merasa kita ini masih panjang umur. Itu untuk menjadikan diri kita untuk selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, akhirnya apa jamaah sekalian? Ternyata di situ ada poinnya. Yang tadi begitu orang itu kelihatannya secara zahirnya sehat, tapi tiba-tiba umurnya nggak lama. Atau orang itu udah sakit puluhan tahun, Pak. Yang nungguin di rumah sakit meninggal dulu ya. Ada yang begitu, Pak? Ada. Itulah rahasia Allah. Untuk apa sebenarnya Allah rahasiakan itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita ini terus mempunyai satu persiapan. Siapa di antara yang terbaik amalnya di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Dan sekian yang hadir hari ini, saya bawa badan semuanya, satu pun gak ada yang tahu siapa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kita juga harus punya suatu komitmen bahwa jangan merasa kita lebih baik dari orang lain. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Casingnya begini, tapi di luar kita nggak tahu. Kayak tadi tuh, casingnya, zahirnya dia itu begitu cinta kepada istrinya. Dengan action yang dia lakukan adalah dia mendatangi kuburan makam istrinya dan orang melihat ini suami soleh, ini suami yang begitu cinta sama istrinya. Padahal istrinya sebelum meninggal pernah pesan, Bang Haji boleh nikah lagi dengan syarat kuburan atau makam saya rumputnya sudah tinggi. Jadi kalau rumput kuburannya makamnya sudah tinggi, boleh syaratnya, itu syaratnya juga boleh menikah lagi. Berarti Bapak sekalian, apa yang dilakukan Pak Haji ini tadi, suami tadi, itu kira-kira modus apa tulus, Pak? Saya mau tanya Bapak, tulus apa modus? Jadi dia datang tiap hari itu menyirami makam istrinya itu, orang menyangkanya ini suami setia, suami soleh. Tapi yang tahu siapa tadi? Ya dia sendiri, Pak. Yang tahu dia. Karena istrinya pernah pesan boleh menikah lagi dengan catatan, dengan syarat kuburannya, makamnya itu rumputnya sudah tinggi. Supaya rumput tinggi diapain, Pak? Cepat tinggi. Disiram. Makanya Pak Haji ini nyiram itu niatnya ada modus apa ada ketulusan di situ. Maksud saya ini satu pemahaman Bapak sekalian. Jadi melihat saya umpama, melihat siapapun kita. Nahnu nahkumu bil zahir. Dalam kaidah itu kita tuh mengikuti dengan zahir memang. Tapi Bapak-bapak jangan terjebak dengan yang zahir, yang kasih tadi. Karena kita ini dalam beragama itu ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Dan ini
jamaah masjid Makassar Simpruk, ketika kita kajian seperti ini, jangan lupa 3 wajib ini. Ilmu yang wajib ini farad ini yang 3 ini. 1 ilmu akidah tauhid, yang kedua syariat fikihnya, yang ketiga tasawuf akhlaknya. Dan bapak-bapak sekalian, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita memahami konsep Islam ini secara komprehensif, bukan hanya secara syariat, cara fikihnya saja, tapi di situ ada tauhidnya, di situ ada akidah tasawuf dan akhlaknya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, itu yang pertama. Jadi bapak-bapak bersyukur orang pilihan Allah. Yang kedua, jangan sampai lupa untuk melaksanakan sholat qobliyah atau sholat fajar, karena nilainya pahalanya nilainya itu dunia dan isinya. Usahakan sekali Pak, jangan sampai ketinggalan. Boleh di rumah, tapi konsekuensinya kalau di rumah kira-kira terlambat nggak untuk sholat subuh berjamaahnya. Setelah itu Bapak sekalian, usahakan wiridnya itu, zikirannya itu, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali kalau cukup. Makanya durasi waktu diatur di Masjid Al-Isra Winong Pak, itu dibacakan. Jadi ada orang yang membacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau tadi amalan yang tadi itu yang dari Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, ya Allah saya mohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu dan bertobat kepadamu. Jadi semoga bapak-bapak yang melazimkan itu wafatnya nanti husnul khatimah, amin. Terutama yang udah uzur-uzur. Walaupun tadi saya bilang bahwa boleh kita yang masih muda-muda ini untuk mengamalkan itu. Karena tadi al-mautu ya'ti baktah, kematian kita nggak tahu datangnya. Kan nggak syarat mati nggak mesti uzur Pak. Syarat mati nggak mesti tua. Yang muda banyak. Syarat mati nggak mesti sakit. Yang sehat juga itu tadi. Yang nungguin di rumah sakit lebih dulu. Gitu. Dan itu menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwa kapanpun kita untuk bisa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sudah siap untuk agar Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. Salah satu ikhtiarnya tadi, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Rasulullah, membaca kalimat zikir subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak aja, udah banyak itu. Perbanyak itu. Semoga husnul khatimah, karena yang terpenting endingnya itu. Yang terpenting adalah ujungnya. Jadi wafatnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Syukur-syukur bapak-bapak tadi sebelum masuk masjid bisa sedekah subuh. Kemudian sholat subuh berjamaahnya itu seperti laksana kata Nabi salatul lail kullu. Nilainya seperti orang semalam suntuk sholat sunnah. Bayangkan Pak, semalaman suntuk sholat sunnah siapa yang kuat, yang mampu? Kita jangankan semalam suntuk, 2-4 rakaat aja udah kurang kuat kita. Maka yang sholat subuh begitu banyak nilainya, kebaikannya, keberkahannya. Maka saya sering sampaikan ke banyak pengurus, wahai para pengurus, bila mana, ini saya kasih solusi dan insya Allah pastikan ini akan berhasil. Bila mana masjid yang kita ada di dalamnya, di tempat wilayah kita, mau sholat subuhnya sampai keluar, bahkan sampai ke jalanan, sampai berduyun-duyun orang mau datang, maka sampaikan dan umumkan, disiarkan, broadcast. Sampaikan misalnya di masjid ini, siapa yang sholat subuh berjamaah Ahad pagi di Masjid Makassar Simpruk, maka pulang subuh jamaah mendapatkan tips hadiah uang 1 juta rupiah. Diumumkan Pak. Boleh jamaah dari luar, boleh dari luar sini boleh. Itu diumumkan Pak. Kira-kira Bapak yakin nggak kalau yang minggu yang akan datang
Kan diumumnya minggu yang akan datang, Ahad pagi, minggu yang akan datang, Ahad yang akan datang. Itu diumumkan. Kira-kira Masjid Jami Masjid Kota Sipruk ini penuh nggak kira-kira? Ya Allah Pak, bus-bus pada angkot sudah pada berjejer Pak. Kenapa demikian? Karena orientasinya materi. Padahal cuma 1 juta. Maaf bagi orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan atau lagi mengalami tekanan dana rendah lah, itu suatu hal yang sangat besar. Kecuali kalau buat bapak-bapak mungkin. Jadi bapak-bapak kalau misalnya kita diberikan rezeki yang biasa, artinya cukup lah dengan orang yang besar jumlahnya, itu satu sisinya dinilai syukur Pak. Saya melihat kalau teman-teman atau saudara-saudara yang memang kehidupannya memang pas-pasan, itu kalau dapat nilai uang misalnya 1 juta aja atau 100.000, itu nilai syukurnya lain Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau bapak-bapak punya uang miliaran, triliunan, mungkin dapat uang 1 juta biasa-biasa aja tuh. Jadi itu artinya kita belajar, udah ternyata dengan kita hidup yang seperti ini, wujud syukurnya itu yang harus kita terus kuatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya punya keyakinan Pak, kalau di masjid ini disampaikan Ahad depan, siapa yang sholat subuh berjamaah maka diberikan tip hadiah 1 juta per orang. Maka orang berduyun-duyun Pak, dari Tanah 100, dari Sudimara Timur, dari Mencong depan, dari Peninggilan, dari Larangan, semua berduyun-duyun. Ini seperti ramai yang pada kota santri itu, atau seperti ada bazar Pak. Kira-kira betul nggak gitu? Bisa Pak, bisa itu terjadi. Tapi permasalahannya siapa yang mau memberi? Yang mau ngasih siapa begitu? Artinya apa? Ini kita ingin membangkitkan semangat ghirah. Ini Masjid Ayub. Ini juga udah alhamdulillah Pak. Saya bilang ini udah cukup Pak. Saya keliling subuh ini ya seginilah kira-kira. Mungkin ada yang lebih, ada yang bahkan ada yang kurang. Paling tidak bapak-bapak yang masih istiqomah terus Pak. Yang masih istiqomah jangan sampai goyah, jangan sampai lemah. Terus kencangkan istiqomah. Karena janji Allah Pak, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga buat Bapak sekalian. Alhamdulillah. Jadi satu, ini kajian subuhnya sudah kita jalankan, ditambah dengan kajian ini apalagi? Namanya kajian thalabul ilmi Bapak sekalian, saya sampaikan. Siapa orang yang paling merugi kata Nabi? Ini yang kurang dipahami oleh kita semua nih, orang Islam. Kalau seandainya kita memahami ini Pak, maka kita ini bukan hanya jumlah mayoritas Muslim terbesar, tapi kualitasnya sangat rendah. Jadi kalau orang memahami tentang ini, maka insya Allah kata Nabi apa? Inna akhsaran nas yaumal qiyamah la rajulun amkana Allah li talabil ilmi wa lam yatlubu. Orang yang paling rugi nanti di hari kiamat siapa? Orang yang waktu di dunianya dia ada kesempatan untuk thalabul ilmi, kesempatan untuk mengkaji, mengaji, untuk tafaqquh fi din, tapi enggan untuk menjalankannya. Padahal Bapak sekalian, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wajib. Cuma orang memahami ini kenapa? Karena memang pemahaman dasar bahwa dianggap ini biasa, dianggap ini yang wajib itu sholat, ngaji gak wajib. Padahal ngaji termasuk bagian daripada kewajiban perintah. Dan ini adalah merupakan bagian daripada orang yang bila mana kata Nabi, mayyuridillah bi khairan yufaqqih fid din. Siapa orang yang bisa memahami, mempelajari ilmu agama dan paham ilmu agama, maka dia adalah orang yang hidupnya mulia, hidupnya terarah, hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Kalau misalnya belum menemukan itu, ya tentu ada hal yang harus diperbaiki dalam kajian thalabul ilminya, pemahaman agamanya. Karena orang kalau sudah memahami agama Pak, Masya Allah, nikmat. Saya aja sampai sekarang ini masih harus terus belajar dan belajar. Kenapa? Karena bagaimanapun ini warisan Nabi Pak. Warisan Nabi itu
adalah ilmu, para ulama yang mengajarkan kepada kita ilmu. Dan orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di antaranya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ketika bapak-bapak sekalian memahami ilmu, maka nanti dalam kehidupan ini Pak, kalau kita tadi sudah mempelajari ilmu tauhid, akidah, kemudian ilmu syariatnya, fikihnya, kemudian ilmu tasawufnya, maka hidup ini nyaman Pak. Hidup ini enjoy, hidup ini bahagia, hidup ini mulia. Bahkan kalau dalam kajian hakikat tasawuf, hakikat surga itu apa? Surga kan yang selama ini kita impikan nanti Pak, nanti. Itu nanti ada. Dan bapak-bapak yakin itu. Jadi ayat surat Al-Baqarah ayat 2 itu banyak orang yang kurang, yang sudah terdegradasi Pak, yang kurang yakin, runtuh. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita nggak boleh sedikit pun ragu Pak. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu jangan sedikit pun ragu. Dan banyak orang sekarang itu ragu. Kenapa ragu? Memang Allah sudah sampaikan. Qad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka famsakal yawma hadid. Karena kita ini di dunia ini ghaflah. Jadi kita ini bapak-bapak sekarang kita ghaflan. Kalau bahasa Rasulullah, an-nasunya idza matu tabu. Kita ini di dunia seperti laksana orang tertidur. Namanya orang tertidur kan enggak kurang paham. Ini kita dalam keadaan lalai ghaflah. Kapan kita sadarnya? Itu kata Nabi, wa idza matu intabahu. Nanti kalau kita sudah masuk alam barzah, berjumpa Allah, baru di situ kita terbuka. Jadi kita kalau bahasa ini, kita ini bodoh sekarang. Kita ini bodoh. Nanti cerdasnya kapan? Kalau sudah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bodoh Pak, menyangka dunia segala-galanya. Dunia adalah materi, dunia. Pokoknya dunia ini kita tujuan orientasinya dunia. Maka orang kalau orientasinya dunia Pak, menghalalkan berbagai macam cara. Karena dia menyangka bahwa ini dunia sudah selesai. Padahal kita orang beriman, yakin bahwa bil akhirati hum yu'minun. Nanti ada pertanggungjawaban. Orang yang paham aja kadang masih tergelincir Pak, apalagi yang nggak paham. Yang paham aja masih tergelincir. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak termasuk orang-orang yang orientasinya bukan hanya dunia, tapi urusan orientasi kita adalah akhir. Artinya kita tidak melupakan dunia. Jadikan semua orientasi kita adalah untuk akhirat. Kalau paham Pak makna ibadah, bapak sekalian, itu makna ibadah bukan dari sholat subuh aja, puasa dan bahkan ibadah yang paling lama Pak, pernikahan, rumah tangga. Bapak-bapak di rumah tangga tahu masih ingat tahun berapa? Sampai sekarang sudah puluhan tahun. Saya kurang lebih sudah hampir 24 tahun Pak. Alhamdulillah Pak, dalam rumah tangga istri saya nggak pernah ribut sama duit Pak. Alhamdulillah. Karena biasanya orang rumah tangga itu kan ributnya, perceraian, diantaranya ujung-ujungnya masalah finansial, duit Pak. Tapi alhamdulillah saya punya istri solehah Pak. Sampai detik ini rumah tangga nggak pernah ribut sama duit. Coba dicerna Pak, nggak pernah ribut sama duit. Benar kan Pak? Bapak pernah ribut nggak sama duit istrinya? Alhamdulillah, kalau karunia saya anak pertama laki, anak kedua pria, anak ketiga cowok, anak 4 lanang. Jadi lanang kabeh. Satu lagi Pak harusnya jadi pendolima. Rupanya istri saya berdoa. Pernah berkata, kenapa anak kita 4 laki semua? Saya bilang, tenang aja, hidup ini yang atur Allah bukan kita. Kita hanya ikhtiar aja doa. Ya doa kita belum waktunya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Saya bilang nanti juga yakin nih, anak kita laki semua, nanti mantu kita cewek atau putri, perempuan. Betul nggak Pak? Jadi bapak-bapak yang anaknya putri semua, nanti punya mantu laki Pak. Yakinkan itu. Insya biar kita itu jangan sampai nggak ridho dengan ketentuan Allah. Jangan sampai nggak ridho Pak. Rupanya COVID melanda Pak. Saya terkena imbas juga, Ustaz juga kena imbas juga Pak. Stay at home. Jadi semuanya ngajar enggak, taklim libur. Jumat ada 1-2 masjid, ceramah boro-boro Pak, ceramah orang pada takut keluar. Jadi saya stay at home. Rupanya Allah kasih Pak, orang-orang terkena positif COVID
istri saya kena positif hamil. Subhanallah. Ini rupanya mau dikasih pendawal 5 kali itu dan 5 lagi 10 lagi. Rupanya enggak Pak. Itu mungkin salah satu mustajabah doa istri saya. Rupanya dikasih anak perempuan. Sekarang baru 5 tahun. Kakaknya udah, yang satu hafiz Quran, yang istri imam. Karena saya udah punya asisten Pak. Jadi kalau Jumat saya bawa asisten imam kalau lagi ada jadwal. Yang 2 dari kelas 5 SD sudah ceramah di mana-mana. Pesantren dia sampai lomba nasional, baik bahasa Arab bahasa Inggris, juara baca kitab dan sebagainya. Saya punya asisten, jadi kalau saya berhalangan khotib, saya pernah Pak khotib satu hari Jumat itu 3 tempat. Itu udah saya kasih aja tuh satu, ya satu saya cari lagi yang lain. Udah punya asisten untuk khotib Jumat, Idul Fitri dan sebagainya. Dan ceramah kemana-mana, bahkan kata orang kualitas referensi kitabnya bagusan putra saya, karena memang juara baca kitab. Dan mudah-mudahan nanti jadi penerus di kampung kita, di daerah kita ini. Saya bilang mu'alim udah pada nggak ada tuh, mu'alim Sofwan Zomi, mu'alim guru kita, kemudian para ulama-ulama kita sudah. Saya bilang sama putra saya, belajar terus, mumpung masih muda, baru 20 tahun usianya Pak, itu baru 20 tahun. Nah itu saya dapat ilmu dari guru, doa Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ma lam na'lam. Itu doa untuk dimudahkan dalam belajar pemaham agama. Bila mana Bapak-bapak ada keinginan atau mau, nanti bisa melalui mungkin Ustaz Abdul Rahman atau siapa, nanti saya berikan tahadus minimum aja Pak. Itu saya sampaikan itu. Kalau putra saya begini-begini, juara dari semuanya pesantren. Jadi 2 udah keluar mau sekedar kuliah, 2 lagi di pesantren. Itu yang satu lagi tadi yang perempuan dianggap cucu Pak, cucu. Jadi kalau orang nggak tahu, Ustaz udah punya cucu. Nah, Bapak salah Pak, ini putra saya Pak, karena jaraknya jauh. Nah itu tadi minima, silakan Bapak amalkan itu. Kalau mau nanti saya berikan. Karena Bismillah dengan izin Allah, saya juga nggak paham karena guru memberikan itu. Jadi saya hafal dulu, terus saya berikan tuh Pak ke putra-putri saya tuh. Itu dari awal pesantren. Saya juga nggak tahu bisa juara kelas dari kelas 1 sampai terakhir di pesantren. Bisa juara baca kitab, bisa subhanallah. Itu yang kita nggak tahu. Qadrallah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya sebarkan kemana-mana. Itu banyak yang sudah masuk ke penyampaian saya. Ustaz terima kasih doa itu, anak saya bisa juara, anak saya sekarang udah belajar agamanya, udah senang. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu, terangan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, baru sekalian, ada kesempatan kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia akhirat. Jangan berhenti untuk satu sholat subuh berjamaah, terus istiqomah sampai kapan? Enggak lama Pak. Bapak-bapak kan capek nih, sholat tahajud apa semua ibadah, enggak lama Pak. Rumusnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Rumusnya beribadahlah kepada Allah sampai al-yakin. Pada mufassir menyampaikan al-yakin al-maut. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ibadah itu sampai mati Pak. Kalau sampai mati bagaimana Ustaz? Ya kalau ntar malam kita mati selesai Pak. Bapak udah nggak sholat subuh lagi udah. Jadi sampai mati Pak. Kalau nanti malam kita mati meninggal berarti selesai. Jadi nggak lama. Terus aja istiqomah. Itu. Biarkan orang-orang yang maaf saudara-saudara kita yang belum, ya kita ajak. Yang kedua, kajian seperti ini jangan sampai berhenti Pak. Bapak-bapak ngaji jangan sampai berhenti. Karena ilmu agama itu, pemahaman agama ini sangat luar biasa dan nanti manfaatnya kita akan rasakan dan paling tidak nanti orang itu akan menyesal ketika dia tidak mau ngaji. Misalnya nanti Pak, sekarang juga sebenarnya sudah menyesal karena kalau dia nggak paham agama, yang paham agamanya masih tergelincir. Mana Pak? Kan banyak kan yang tadi saya bilang oknum itu, yang titelnya kiai, ustadz itu. Jadi anggap aja oknum. Karena siapapun yang namanya manusia, mahalul khatawan. Jadi status sosial itu bukan jaminan sebenarnya tadi. Nah, ketika kita memahami tadi Pak, akhirat yang selama-lamanya itu nanti yang kita meyakini dengan janji Allah, inna wa'dallahi haq, benar Pak. Kalau orang kurang yakin dengan Quran Pak,
Di Quran jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Bapak-bapak lihat nggak ada orang mati? Ada. Berarti benar kan? Itu Al-Quran itu kenapa nggak yakin kita? Kalau di akhirat Ustaz, mengapa di akhirat Ustaz? Di dunia, kalau kita memahami konsep Quran jangan setengah-setengah. Kalau di dunia ada orang meninggal, urusan akhirat juga pasti. Kenapa kita percaya cuma di dunia? Maksudnya nggak percaya nanti ada surga Pak? Kan ada Pak orang yang mengatakan surga itu fiktif, ya kan? Ada yaumul mahsyar, nanti ada yaumul mizan dan sebagainya. Itu yakini, pahami Pak, jangan ragu sedikit pun karena kebenaran Al-Quran. Nah, orang yang memahami konsep secara menyeluruh tadi, bahwa surga itu kan gambaran simbol ridho Allah. Jadi orang di dalamnya itu orang-orang mendapat ridho Allah. Jadi masuk surga itu bukan karena amal, karena rahmat ridho Allah, termasuk bagian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak yang banyak amal ini jangan merasa bangga juga Pak. Amal kita belum seberapa untuk bisa surga. Kalau bukan rahmat Allah dan ridho Allah. Dan ada satu jalur lagi Pak. Mohon maaf, ini mudah-mudahan diingat terus bapak-bapak dan tidak semuanya. Satu jalur ini jangan sampai kita tinggalkan. Apa itu? Jalur mahabbah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksirus salawat. Perbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu. Itu jalur Pak. Itu jalur yang jangan sampai enggak ditempuh. Nanti dengan banyak selawat nanti kita akan mengikuti uswah Rasulullah. Kita baca surah Nabawiyah, kita tuh cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita mau jujur Pak, jalur sholat, jalur sholat kita seberapa? Belum tentu diterima. Tadi sholatnya nggak khusyuk. Untung khusyuk bukan bagian arkan sholat Pak. Kalau khusyuk bagian rukun sholat, waduh, ini semua sholatnya nggak diterima semua Pak. Betul nggak? Sholat kita tahu seberapa. Apalagi sedekah kita berapa Pak? Zikir dan sebagainya kita bisa ukur Pak. Nggak cukup Pak. Maka dan itu belum tentu diterima. Maka istimewa ulama, kulul a'mal bainal qubul wa rad. Semua amal itu antara diterima dan diterima. Illa as-salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak yang mau mengamalkan ya, selawat yang pendek aja 100 habis sholat, atau kalau mau sampai 1000 Pak, 1000 selawat. Dia dalam kondisi apapun, mau jalan lagi apa namanya berbaring 1000. Itu harusnya sahih Pak. Itu nanti akan ditampakkan saat mautnya al-jannah. Bagi orang yang begitu mahabbahnya, cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur selawat jangan apa yang ditinggalin Pak. Pokoknya selawat. Bahkan sahabat bertanya, bagaimana kalau hidup saya semuanya berselawat ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Tukfa hamuk wa tukfaru dzanbuk. Hajat-hajatmu dunia Allah akan beresin dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak ada orang yang amalannya itu dari pagi sampai tidur bangun selawat Allahumma sholli alaihi wasallam. Jadi itu makna ibadah Pak. Jadi ibadah memahami kullu ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahira wal batinah. Bapak, makna ibadah itu setiap ucapan kita, perbuatan kita yang Allah ridha, Allah cinta, itu adalah makna ibadah. Jadi bapak-bapak dari bangun tidur sampai tidur lagi itu jadi ibadah semua. Ngurusin anak, makan, minum. Saya sering menyampaikan, orang makan minum Pak, ketika dia ingin lumubah, ini boleh. Bapak minum boleh makan, boleh minum, boleh jangan tidur mubah. Tapi ketika kita makan, ini hadisnya sahih. Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala ayyashriba fa hamdallah ta'ala. Allah itu benar-benar ridho Pak. Itu ada harfu inna lam taukid 2 kali itu. Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang ketika dia makan minum menyebut nama Allah. Dia niatnya buat ibadah Pak. Ini saya contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini trik bagaimana aja Pak kalau mau minum gitu ya. Ini Pak, yang tadi mubah itu jadi nilai ibadah Pak. Masya Allah. Kerja, makan. Jadi makna itu ibadah itu jadi kalau kita paham agama itu nggak sempit gitu Pak. Jadi jangan hanya dimaknai bahwa ibadah itu sholat, itu semua dari ibadah. Tapi ketika kita makan dan nyebut Allah, itu innallah bisa jadi wali Pak Bapak. Innallah la yarda lamnya la tauhid. Allah benar-benar itu. Apa saja, kerja, tidur, idkhul surur ala qulbil mu'min, menyenangkan orang, bahagiakan orang, adik kita, saudara kita. Maka tugas saya Pak, tugas kita semua. Saya 3M yang saya lakukan, insyaallah mudah-mudahan manfaat dan buat Bapak silakan. Tugas kita Pak, mendoakan orang lain.
memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain. Itu adalah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita kaji lagi panjang urusannya, panjang. Jadi pahami bahwa apa yang kita ucapkan, perbuatan baik yang zahir maupun batinnya, Pak. Ini kita yang zahir aja, batin terdeteksi nih, Pak. Bapak-bapak yang terpikir, saya sudah nggak usah lama-lama, saya sudah pujang nih, saya pengen olahraga. Itu Allah tahu, Pak. Usah lama-lama, nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Begitu juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan tadi yang saya sampaikan bahwa akhirat itu adalah simbol surga ridhollah, neraka sukhtullah. Jadi orang kita nih, Pak, Allah dari dulu sampai sekarang Tuhan kita Rabbunal Wahid Allah. Jadi sekarang kalau hidup kita penuh ridho Allah, Allah mahabbah, Allah cinta sama kita, udah dapat surga kita. Tapi kalau Allah murka, berarti kita dapat neraka, goncangan neraka. Hidupnya tuh nggak tenang. Mudah-mudahan manfaat, karena saya paham ini waktu juga karena subuhnya tadi sekarang kan jam 4 ya, jadi sebenarnya sudah siang ini, Pak, udah mungkin juga lebih. Dari saya cukup sekian, dan bila mana ada manfaatnya silakan diambil, bila mana ada kekurangan saya sadar saya manusia biasa, makhluk kasar. Jadi kalau ada kata-kata yang kasar ya saya maklumi, mohon dimaklumi, karena saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Gitu ya, Pak. Jadi kalau ada kata-kata yang saya kasar, saya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan saya doain mudah-mudahan jamaah masjid Kota Simpruk istiqomah terus, nanti pada akhirnya wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah dan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama, Pak, enggak lama dunia. Orientasi kita itu nanti akhirat selama-lamanya. Hanya orang-orang cerdas saja itu yang bisa menangkap ilmu itu, menangkap pemahaman ini. Jadi dan insya Allah termasuk bapak-bapak adalah orang-orang yang cerdas menurut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.